Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu protokol yang terdapat pada salah satu layer dari TCP/IP, tepatnya pada layer application. Protokol yang akan saya bahas ialah DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Ki Parmawati dengan NIM 220856166 dari kelas C. Seperti yang kita ketahui, agar komputer kita dapat berjalan di jaringan, komputer harus memiliki IP address yang unik. IP address sendiri merupakan alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan lokalisasi perangkat dalam jaringan komputer. Kita dapat menganalogikan IP address sebagai alamat rumah, di mana alamat rumah kita pastinya unik atau berbeda dibandingkan alamat rumah lainnya. Jika tidak, misal saja kita memesan barang online dan meminta untuk diantarkan ke rumah. Jika ada alamat yang sama, kurir pastinya akan kebingungan dan bisa saja mengirimkan paket tersebut ke tempat yang salah, dan semuanya bisa menjadi berantakan. Sama seperti itu, komputer kita juga memerlukan IP address yang unik atau berbeda dibandingkan IP address lain yang ada dalam jaringan. Dan misalkan kita memiliki dua komputer, mungkin saja kita mengatur IP address secara manual. Namun bagaimana jika kita memiliki 200 komputer atau bahkan 1000 komputer? Tentu saja kita tidak ingin melakukannya, karena dari segi usaha, tenaga, maupun waktu itu merupakan hal yang sangat tidaklah efisien. Disinilah DHCP berperan untuk memberikan komputer kita IP address yang unik. Lalu, apa itu DHCP? DHCP beroperasi pada lapisan aplikasi dalam model TCP/IP dan bertanggung jawab atas alokasi alamat IP yang dinamis kepada perangkat pengguna akhir dalam jaringan komputer. Perangkat ini dapat mencakup desktop komputer, laptop, ponsel, tablet, dan perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Salah satu fitur utama DHCP adalah kemampuannya untuk mengotomatiskan proses pengalokasian alamat IP kepada perangkat dalam jaringan. Sebagai alternatif dari mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat, DHCP memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara efisien. Kemudian, bagaimana cara kerja DHCP? DHCP bekerja pada lapisan aplikasi dalam model protokol TCP/IP. Tugas utama DHCP adalah untuk secara dinamis mengalokasikan alamat IP kepada klien dan menyediakan informasi konfigurasi TCP/IP kepada klien. Protokol DHCP menggunakan nomor port 67 untuk server dan 68 untuk klien. Ini adalah protokol berbasis client server yang menggunakan layanan UDP atau User Datagram Protocol. Nah, dalam DHCP sendiri, klien dan server melakukan pertukaran utama melalui 4 pesan DHCP untuk menjalin koneksi. Dan 4 pesan DHCP ini disebut juga sebagai proses DORA. Discover, Offer, Request, dan Acknowledge. Nah, selama proses DORA, ada 4 pesan utama yang terlibat. Tetapi ada 8 pesan DHCP secara keseluruhan yang mencakup pesan-pesan tambahan, seperti DHCP Decline, DHCP Negative Acknowledgement, DHCP Release, dan DHCP Info. Setiap pesan ini memiliki peran dan fungsi tertentu dalam proses alokasi alamat IP dan konfigurasi jaringan. Yang pertama ialah pesan DHCP Discover. Ini merupakan pesan pertama yang dihasilkan dalam proses komunikasi antara server dan klien. Pesan ini dihasilkan oleh host klien untuk menemukan apakah ada server DHCP yang hadir dalam jaringan atau tidak. Pesan ini disiarkan ke semua perangkat yang ada dalam jaringan untuk mencari server DHCP. Kemudian, yang kedua ialah pesan DHCP Over. Server akan merespons ke host dalam pesan ini dengan menyebutkan alamat IP yang belum disewa dan informasi konfigurasi TCP lainnya. Pesan ini disiarkan oleh server. Jika ada lebih dari satu server DHCP yang hadir dalam jaringan,
maka host klien akan menerima pesan DHCP offer pertama yang diterima. Selain itu, ID server dijelaskan dalam paket untuk mengidentifikasi server. Yang ketiga, ada pesan DHCP request. Ketika seorang klien menerima pesan penawaran, ia merespons dengan menyiarkan pesan permintaan DHCP. Klien akan menghasilkan pesan ARP sukarela untuk mengetahui apakah ada host lain yang menggunakan alamat IP yang sama dalam jaringan. Jika tidak ada tanggapan dari host lain, maka tidak ada host dengan konfigurasi TCP yang sama dalam jaringan, dan pesan ini disiarkan kepada server sebagai tanda penerimaan alamat IP. Sebuah ID klien juga ditambahkan ke pesan ini. Kemudian, yang keempat ada pesan DHCP Acknowledgement, atau biasanya disingkat dengan DHCP ACK. Sebagai respons terhadap pesan permintaan yang diterima, server akan mengirimkan alamat IP yang diminta, diikuti dengan subnet mask, default gateway, dan server DNS. Sekarang klien akan memiliki alamat IP yang diberikan oleh server. Server DHCP menyimpan catatan dari alamat IP yang disewa beserta dengan waktu sewanya. Ketika server memberikan alamat IP, server juga memberikan waktu sewa atau list time. List time merupakan waktu di mana klien harus memperbarui alamatnya. Jika tidak, alamat tersebut akan kembali ke kumpulan atau pool of addresses yang nantinya dapat digunakan oleh klien lain. Jadi kita seperti memperpanjang masa sewa dari alamat IP tersebut. Kemudian, yang kelima ada pesan DHCP Negative Acknowledgement atau biasa disingkat dengan DHCP NAK. Jadi, setiap kali seorang server DHCP menerima permintaan untuk alamat IP yang tidak valid sesuai dengan ruang lingkup yang dikonfigurasi, server mengirimkan pesan DHCP NAK ke klien. Contohnya ketika server tidak memiliki alamat IP yang tidak terpakai atau kolamnya kosong, maka pesan ini dikirimkan oleh server kepada klien. Pesan NAK menunjukkan penolakan terhadap permintaan klien untuk alamat IP tertentu karena alamat tersebut tidak dapat diberikan oleh server. Yang keenam ada DHCP decline atau penolakan DHCP. Jika klien DHCP menentukan bahwa parameter konfigurasi yang ditawarkan berbeda atau tidak valid, klien akan mengirimkan pesan DHCP decline ke server. Ketika ada tanggapan terhadap ARP sukarela oleh host atau host apapun kepada klien akan mengirimkan pesan DHCP decline ke server untuk menunjukkan bahwa alamat IP yang ditawarkan sudah digunakan oleh host lain. Pesan ini digunakan oleh klien untuk menolak penawaran alamat IP yang telah diberikan oleh server DHCP. Yang ketujuh ada pelepasan DHCP atau DHCP release. Seorang klien DHCP mengirimkan paket pelepasan DHCP ke server untuk melepaskan alamat IP dan membatalkan sisa waktu sewa yang ada. Pesan ini digunakan ketika klien tidak lagi memerlukan alamat IP yang diberikan oleh server, atau klien ingin mengembalikan alamat IP tersebut ke server agar dapat digunakan oleh klien lain, atau kembali ke kolom alamat IP yang tersedia. Pesan pelepasan DHCP membantu dalam mengelola alokasi alamat IP secara efisien dalam jaringan. Yang kedelapan, ada DHCP Inform atau informasi DHCP. Jika sebuah alamat klien telah memperoleh alamat IP secara manual, maka klien akan menggunakan informasi DHCP untuk memperoleh parameter konfigurasi lokal lainnya, seperti nama domain. Sebagai respons terhadap pesan informasi DHCP, server DHCP akan menghasilkan pesan ACK DHCP dengan konfigurasi lokal yang sesuai untuk klien tanpa mengalokasikan alamat IP baru. Pesan ACK DHCP ini dikirimkan ke klien dengan unicast, bukan broadcast. Jadi unicast ini merupakan suatu siaran yang dikirimkan langsung ke alamat IP klien yang meminta informasi tambahan tentang konfigurasi jaringan. Ini memungkinkan klien untuk mendapatkan konfigurasi tambahan tanpa mengubah alamat IP yang sudah ada. Sekian pembahasan mengenai DHCP yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata maupun hal yang kurang berkenan atau mungkin materinya mungkin masih kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan terima kasih.